Mas barunya. Ya, 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 ya. Mas, mas, siap, siap. Terus. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bang Ben. Oke, kali ini kita akan membahas motor yang sangat legendaris pemirsa, yaitu motor dari produk Suzuki Shogun Series. Ya. Bukti ketangguhan mesin Shogun, kecepatan tinggi, menempuh 2137 km, dipacu 24 jam non-stop. Shogun tak tertandingkan, terbukti daya tahan Shogun tetap mantap. Suzuki, inovasi tiada henti. Siapa yang nggak kenal Shogun nih bro? Wah, sungguh terlalu kalau nggak kenal kamu ya. Siapa yang nggak kenal Shogun nih bro? Wah, sungguh terlalu kalau nggak kenal kamu ya. Oke, kali ini kita akan membahas sejarah Shogun dulu ya. Shogun itu berasal dari Jepang, yang artinya tuan tanah atau jenderal, bukan irjen ya. Pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1995 dengan mengusung mesin 4 tak. Shogun menjadi pesaing Honda Grand dan Supra, bukan Toyota Supra ya. Sebagai informasi, Shogun 110 atau dikenal juga dengan Shogun Kebu atau Shogun Bagong, apalah itu. Ya pasti itu julukannya waktu itu. Pertama kali hadir di Indonesia tahun 1995 sampai 1997 yang masih mengusung reng tromol pada bagian depan dan belakang. Dan memasuki tahun 1997, Shogun mendapat ubahan pada bagian sistem pengereman, yaitu menanamkan jenis cakram pada bagian depan. Motor ini adalah cikal bakal beralihnya era 2 tak menjadi 4 tak dengan bodi persis dengan Suzuki Tornado. Mungkin julukan Kebu atau Kembung karena bodinya yang bongsor dan tenaganya yang melimpah, karena CDI legennya itu loh yang non-limiter. Mesin yang diusung motor ini cukup bagus pada saat itu. Konfigurasi mesinnya memang hanya satu silinder SOHC 2 valve dengan pendingin udara dan kapasitas mesin hanya 110 cc. Namun di masanya mesin ini merupakan mesin motor PP4 tak yang terbesar di kelasnya dengan tenaga maksimal mencapai 9,7 horsepower pada 7000 rpm. Kelebihan dari motor ini masih di sektor pengapian yang non-limiter dengan komponen-komponen khas Suzuki yang awet dan bandel. Akan tetapi ada juga kelemahannya di sektor bobot yang lebih berat dan krek as yang rawan patah. Ayo. Oke, kita lanjut lagi pada generasi kedua, yaitu New Shogun 110R atau disebut FD 110 dengan slogan Shogun dilawan. Ya, masih teringat oleh almarhum. Tak satu pun mampu mencuri gaya sportinya, apalagi merekam ketangguhan mesin 4 taknya. Belok kiri, kiri. Oh, ngincar Shogun. Shogun, bintangnya bebek 4 tak. Shogun dilawan. Kali ini bodi Shogun berubah cukup drastis, mulai dari desain hingga dimensi yang makin ramping dan aerodinamis. Meski dibekali desain anyar,
Kabarnya urusan mesin masih kalah badak dibandingkan Shogun Kebu, tapi ada yang downgrade dari segi pengapian yang dulunya non-limiter menjadi limiter. Di luar dari hal tersebut, Shogun versi ini menjadi primadona kaum milenial kala itu. New Shogun 110R terbagi menjadi dua versi, yaitu versi velg jari-jari dan velg racing yang limited edition. Secara spesifikasi, mesin Suzuki Shogun 110R tidak banyak berubah dari edisi sebelumnya, di mana mesinnya masih bertipe 4 tak 110 cc dengan pendingin udara dan transmisi semi otomatik 4 speed. Tenaga mesin berkarbu Mikuni VM17 ini mencapai 9,8 PS per 7000 rpm. Tahun 2000-an yang dengan percaya diri mengklaim bahwa Shogun adalah rajanya bebek 4 tak. Karena Shogun memang terbukti sebagai motor bebek 4 tak yang cukup laku di pasaran sekaligus paling sering menang di balapan. Makin tenar lagi karena pembalap nomor 1 Indonesia di zamannya juga membawa Shogun menjadi juara nasional di tahun 2001. Dan makin padatnya peserta road race pengguna Shogun New di eranya, yaitu Hendriansah dengan julukan dewanya para shinobi. Maaf, dewa road race. Hebatnya lagi, pembalap Indonesia Muhammad Fadli sukses menjadi juara Asia di ajang ARRC kelas underbone 115 4 tak bersama Suzuki Shogun 110R. Saat itu M. Fadli membalap bersama tim Suzuki AHRS atau dengan sebutan Asep Hendro Racing Sport asal Depok, Jawa Barat. Konon AHRS menghabiskan dana nyaris 1 miliar untuk membangun Suzuki Shogun 110 paling kencang. Wah, 1 miliar sudah penuh isi dealer, tapi yowes balapan yuk balapan. Ada yang menarik lagi nih. Kakak saya Ariel Noah juga merestorasi Shogun 2000 yang konon punya historis yang panjang dalam karirnya. Suzuki Shogun 125 merupakan Shogun generasi ketiga yang diluncurkan pada 2004 oleh PT Suzuki Indomobil Sales dengan meningkatkan kapasitas mesin dari 110 menjadi 125 cc. Suzuki Shogun 125 dilengkapi dengan berbagai fitur seperti kunci kontak magnet dan bagasi ekstra lapang dan panel bensin digital. Tak lama kemudian pada tahun 2005, Suzuki mengeluarkan varian baru yaitu Shogun SP atau Suzuki Shogun Sport Tourer. Dibekali dengan fitur velg racing dan sakram depan belakang serta kopling manual. Untuk varian ini mempunyai keunggulan akselerasi dan top speed yang menunjukkan. Untuk ukuran bebek 125 kala itu, pada kompetitornya akan tetap mempunyai kelemahan, yaitu dari sektor mesin yang bikin biji bergetar dan juga bodi-bodi yang sering patah, khususnya di arah bagel belakang. Monggo dicek setuju. Nah, bagaimana dengan balapan pada kala itu? Tak asing lagi dengan babang tampilan Hendriansah mengeber Shogun SP warna khas kuning. Kala itu dengan dikerumuni Jupiter Legend yang bapaknya dari Swedia. Motor ini bisa bersaing dan menjuarai kala itu. Pertarungan Hendriansah dan H. Ical memperebutkan juara nasional 4 tak 2004 dan menjadikan pertarungan Shogun Manual Tech versus Jupiter Swedia kala itu.
Lanjut untuk generasi keempat, yaitu pada 2007 Suzuki melakukan facelift lagi atau disebut Shogun 125 FL. Ya, Shogun ini adalah nya. Dengan dibekali mesin 125 dengan engine balancer membuat nyaman dikala geber, sampai top speed pun tidak terasa. Dibekali bodi yang ramping dan instrumen-instrumen lampu yang beda dengan varian lamanya. Shogun ini menambahkan lampu sen yang berpisah dan lampu belakang yang sudah LED. Varian Shogun ini dibagi menjadi 5, yaitu Shogun R125 FL dengan velg dan jari dan kopling otomatis, Shogun 125 RR dengan tambahan velg racing cakram depan belakang, kopling otomatis, dan Shogun 125 SP yang dibekali kopling manual, cakram depan belakang. Dan varian Next Series yang speknya sama persis dengan Shogun RR, hanya saja model velg racing yang beda. Tak kalah lagi dengan teknologi yang berkembang, yaitu ada varian Shogun FI atau injection. Performa prima. Inovasi baru, Hyper Injection. Lebih efisien, ramah lingkungan. New Shogun Hyper Injection, inovasi baru, performa sempurna. Memang sempurna. Shogun dilawan. Pada tahun 2008, Shogun teknologi di masa ini malah dianggap selangkah lebih maju. Tapi karena berbagai alasan, discharge pump full injection atau DCP-FI yang memang digunakan pada Suzuki Shogun 125 FU dihentikan produksinya. Keistimewaan teknologi injeksi Suzuki ini adalah digabungannya beberapa komponen dari injektor, full pump dan regulator menjadi satu. Jadi dalam tangki bahan bakar tidak ada lagi yang namanya full pump juga regulator. Karena digabungannya ketiga komponen ini, jadi lebih ringkas karena tidak membutuhkan full pump di tangki. Selain itu, aliran bensin dan tangki tidak mengeluarkan tekanan yang terlalu besar, bahkan saat bensin turun terbantu oleh gravitasi. Tekanan bahan bakar di selang dan tangki pun bukan yang bertekanan tinggi dan lebih safety, khususnya bila terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti selang bensin lepas ketika mesin dinyalakan, bensin tidak berlangsung menyembur keluar. Posisinya, perangkat ini diletakkan mirip dengan posisi kebanyakan injektor type indirect injection, yaitu ada intake di manifold. Dan untuk aplikasi teknologi ini, Suzuki memilih menggunakan perangkat DCP buatan Nikoni. Selain DCP, Suzuki juga sejak dulu melengkapi sistem injeksinya dengan sensor yang lengkap. Totalnya ada 7 sensor dan 4 perangkat akumulator. Sensor terdiri dari engine temperature sensor ET, intake air pressure sensor IAP, intake air temperature sensor IAP, throttle position sensor TPS, juga crank position sensor CPS, dan tip over sensor TO. Selain itu dilengkapi pula dengan heat oxygen sensor atau H2O atau bisa disebut dengan O2 sensor. Bedanya, O2 sensor pada motor ini bisa bekerja lebih cepat. O2 sensor ini hanya bekerja maksimal ketika suhu sensornya sudah berada di kisaran 80 derajat Celcius. Pada Suzuki Shogun, O2 sensornya dilengkapi heater dan pemanas agar cepat mencapai suhu. Lanjut dengan varian terakhir, yaitu Shogun Excello yang dibuat pada tahun 2011. Nama lengkap modelnya adalah Suzuki Shogun Excello karena secara istilahnya Suzuki Excello merupakan generasi terakhir Shogun series. Motor bebek andalan pabrikan berlambang S besar. Excello merupakan singkat dari acceleration dan low emission. Sayangnya untuk Suzuki Excello ini tak bertahan lama. Sekitar 2014, motor bebek tersebut harus dihentikan produksinya dan menyisakan unit yang ludes terjual semuanya pada tahun 2016.
Akselo. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oke, sampai jumpa dan sakarepmu.